Perkembangan teknologi yang semakin maju ternyata membawa banyak kemudahan, terutama di bagian komunikasi dan informasi. Dan sangat-sangat kami rasakan untuk kami orang-orang yang tinggal jauh di pedalaman, yang jauh dari perkotaan. Dulu ketika jaringan belum ada, sinyal belum ada, sinyal telepon belum ada, HP, radio, televisi, komputer, laptop, koran, majalah, dan lain sebagainya belum ada. Kami itu sangat tertinggal. Dalam segala hal kami sangat tertinggal. Di tahun 2012 ketika banjir melanda kota Jakarta, berita itu baru kami dengar. Di musim panas tahun 2013. 1 tahun, bayangkan itu. Jadi ketika kami ketemu orang kota begitu, kami coba tanya, "Hei bro, Jakarta banjir kah?" Terus orang kota menjawab, sudah kering, tunggu musim hujan." Begitu juga dengan kasus Freeport di Papua yang sangat mendunia gitu. Berita itu baru kami dengar ketika kasusnya sudah ditutup. Jadi waktu kami turun ke kota, kami pesiar, ketemu teman-teman begitu yang tinggal di kota, kami coba berbagi gitu. Hey bro, saya dengar Indonesia ada kasus baru nih bro. Terus yang orang kota jawab, "Kasus apa tuh? Kasus apa maka?" "Kasus Freeport di Papua itu bro." Kamu baru dengar kah? Itu kasus kami sudah dengar dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu? Iya, 5 tahun yang lalu bro. Lagian itu kasus juga sudah tutup, orang sudah tidak pakai lagi. Orang sudah lupa semua itu kasus. Begitu teman-teman. Jadi kami sangat tertinggal dalam segala hal. Ada sebuah cerita ketika pemilihan presiden di tahun 2004. Jadi 1 hari sebelum pemilihan itu, kampung saya itu heboh teman-teman. Karena apa? Karena tiba-tiba saja ada bapak polisi dengan tentara ini datang ke kampung-kampung, bawa satu kotak besar, satu peti besar begitu. Semua orang tidak tahu ini, semua orang bertanya-tanya, apa ini kotak apa lagi nih? Ada yang datang bilang, ini jangan-jangan isi ketepuk kepala ini kotak nih. Terus ada lagi yang terima kepala datang, bukan bro, ini pasti kotak sampah merek terbaru. Ada lagi yang datang, dia teman lagi datang malas, kamu bodoh huruf, ini nih kotak amal ini, kita isi kita uang di sini, sumbangan. Terus tiba-tiba Bapak RT datang. Terus tiba-tiba Bapak RT datang gitu. Bapak RT datang terus, buta huruf 1, 2, 3. Supaya kamu 3 tahu ini nih kotak sumbangan. Sumbangan suara dari kita untuk menentukan siapa pemimpin kita di masa 5 tahun ke depan. Baru mereka tidak, gitu. Jadi sangat tertinggal teman-teman. Jadi ketika malam harinya begitu, kepala desa suruh salah satu aparat untuk memberitahukan kepada seluruh warga masyarakat terkait pemilihan ini. Jadi memberikan pengumuman begitulah. Jadi dulu itu teman-teman, ketika memberikan pengumuman, kami tidak mengenal yang namanya pengeras suara, speaker, toa, apa semua belum ada. Listrik saja belum ada, apalagi barang-barang bodoh itu tidak ada sama sekali. Jadi pengeras suara untuk pengumuman itu manual teman-teman. Di desa kami itu manual. Caranya, orang yang akan membawakan pengumuman itu naik ke sebuah pohon yang tinggi begitu, paling ujung begitu, paling tinggi lah, baru dia teriak, pengumuman, besok akan diadakan kegiatan pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia. Warga masyarakat diharapkan membawa paku dari rumah masing-masing untuk proses pencoblosan. Jika tidak ada paku, maka bisa membawa linggis atau sejenisnya. Contohnya begitu. Teriak keras pohonnya. Untuk calon-calon presiden dan wakilnya, besok baru lihat di TPS. Jadi besok baru masyarakat datang lihat. Wah, SBY masuk lagi nih. Megawati masuk lagi. Baru kangaranga, belum tahu siapa yang harus dipilih gitu. Lalu berita siapa yang menang dalam pemilihan presiden itu. Kami dengar 5 tahun kemudian, ketika Pak Polisi dan Pak Tentara itu antar kotak suara untuk pemilihan periode berikut. Jadi salah satu warga, Bapak RT lah contohnya, dia lalu bertanya pada tentara begitu, Pak Tentara,
Yang kemarin kami tusuk 5 tahun lalu, siapa yang menang? Tentaranya jawab. Kamu belum tahu kah? Terus selama ini siapa yang jadi presiden? Pak RT jawab, Ibu Megawati Bapak. Aduh, buta huruf Pak RT. Ibu Megawati kalah. Ibu Megawati kalah. Terus siapa yang menang Pak Tentara? Saya yang menang. Langsung Pak RT. Hormat Pak Presiden. Bukan menang presiden buta huruf. Terus menang apa Pak Tentara? Menang taruhan. Menang taruhan buta huruf. Begitu. Jadi tempat saya itu begitu teman-teman, sangat tertinggal. Ada sebuah cerita juga, cerita yang unik lagi. Ada sepasang suami istri yang baru saja menikah. Terus sebulan kemudian, sang suami ini pergi merantau. Di tempat saya itu banyak sekali orang yang keluar merantau teman-teman. Mencari uang atau mencari kerja di negeri jiran atau di Kalimantan begitu. Nah, biasanya ke situ. Jadi ada sepasang suami istri yang baru menikah, lalu 1 bulan kemudian sang suami ini pergi ke negeri jiran, ke Malaysia untuk cari uang, cari kerja begitu. Jadi setelah suaminya pergi, sang istri ini hamil. Mungkin sebelum pergi itu mereka sudah, ya mengertilah. Itu jadi sang istri hamil. 9 bulan kemudian sang istri itu melahirkan seorang anak laki-laki. Gitu. Nah, jadi dia mulai menulis surat. Dan komunikasi kami dulu itu surat teman-teman. Lalu sang istri itu mulai menulis surat untuk sang suami yang ada di negeri Malaysia begitu. Suamiku tercinta, sebelum engkau pergi, engkau telah menitipkan sebuah bukti, sepotong daging yang kini berubah menjadi seorang anak. Pada hari ini saya telah melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat ganteng seperti bapak dan suaranya seperti mama. Contohnya begitu. Nah, lalu surat itu dikirim, dititip. Lalu surat itu dititip pada orang yang hendak pergi ke Malaysia juga, pergi merantau. Jadi ini, tolong kasih satu surat di satu suami yang ada di sana ya. Nah, begitu. Dan setelah dikirim itu teman-teman, sang suami yang ada di Malaysia, ketika dia menerima surat dari istrinya itu, anak mereka sudah berusia 5 tahun. Kenapa? Lama sekali perjalanan ini. Dulu pakai sampan mungkin. Tidak pakai kapal besar begini, pelni punya tidak ada. Jadi dari Indonesia ke Malaysia, dari Lembata ke Malaysia, itu jaraknya luar biasa. Makanya ketika sang suami menerima surat itu, anak mereka sudah berusia 5 tahun. Lalu sang suami buka surat, begitu bacanya, wah suamiku tercinta, begini, bla 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 bla. Pada hari ini saya telah melahirkan seorang anak laki-laki, bla bla bla. Sang suaminya terkejut. Lalu dia mulai menulis surat balasan untuk sang istri begitu. Istriku tercinta, terima kasih engkau telah menghadirkan seorang anak untuk kita. Jaga dan rawatilah dia sebaik-baiknya seperti anakmu sendiri. Anak itu harus kau beri nama sesuai dengan nenek moyang kita, Eduardus. Lalu surat itu dilipat, dibungkus rapi-rapi, lalu selip dengan uang ya 10 ringgit lah begitu. Lalu tunggu orang yang hendak datang dari Malaysia ke Indonesia, ke kampung saya begitu. Ada keluarga yang pulang, baru surat itu dititip. Jadi setelah itu kebetulan ada orang yang datang ke kampung, pulang ke kampung. Jadi suratnya dititip di situ. Dan seperti biasa, ketika sang istri menerima surat dari sang suaminya, surat balasan dari sang suami itu, anak mereka sudah berusia 10 tahun, teman-teman. 10 tahun. Karena lama, prosesnya terlalu lama. Lalu sang istri itu membuka surat dari sang suami begitu. Buka, dia baca, oh istriku tercinta, terima kasih, begini, bla 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 bla. Anak itu harus kuberi nama sesuai dengan nenek moyang kita, Eduardus. Sang istrinya kaget. Bagaimana tidak kaget teman-teman? Anak mereka itu, dia sudah beri nama Markus dari 10 tahun yang lalu. Baru tiba-tiba ini bapak tua bilang harus kasih nama Eduardus. Kan aneh teman-teman. Maksudnya bagaimana ya? Sulit begitu. Karena apa? Ini anak ini sudah akrab dipanggil Markus, itu sudah 10 tahun lalu. Semua orang yang ada di sekitar itu sudah kenal dia dengan nama Markus. Kalau tiba-tiba dia dipanggil Eduardus begitu, pasti ini anak juga malu begitu. Anaknya pasti bingung juga, nama ada 2 ini, bagaimana ini? Jadi istrinya itu pusing sekali. Lalu dia berpikir begini, oh saya ada ide. Lebih baik lagi kalau saya sandingkan nama Markus yang asli dan nama Eduardus yang diusulkan oleh bapaknya yang buta huruf di Malaysia itu. Nah, saya sandingkan nama 2 ini menjadi satu nama supaya pas gitu.
Lalu setelah menimbang, mengingat, dan lain sebagainya, gitu teman-teman, sang istri memutuskan nama baru untuk anak mereka yang tepat adalah Maduardus. Singkatan dari Markus dan Eduardus, begitu teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Karena sangat membantu bagi saya.